Halo, selamat datang guys di channel saya ya guys ya. Hari ini saya lagi mau buat bolu pandan nih guys. Ini saya lagi mixer telur ya. Ini bahan-bahannya telur 4 butir, SP 1 sendok teh, garam sejumput. Ini kita mixer ya selama 10 menit. Ini hasilnya udah kelihatan ya. Ini udah saya tambahkan pewarna makanan ya, rasa pandan, jadi warnanya agak hijau. Kalau kurang hijau nanti aku mau tambahin lagi deh biar lebih hijau. Sementara warnanya begini dulu ya. Ini sudah selesai. Ini pasta pandannya. Opennya untuk suhunya 170 derajat Celcius, api atas bawah. Ini saya panaskan opennya 10 menit saja ya. Oke guys ya, kelihatan panasnya. Ini margarinnya sudah saya lelehkan, saya pakai kurang lebih 1 sendok makan, lebih mungkin ya. Ini loyangnya sudah saya baluri dengan margarin dan tepung terigu ya. Dan tepungnya sudah saya ayak bersama dengan baking powder. Oke teman-teman, sekarang kita nunggu dulu ya. Kita kerok nih udah selesai, biar adonan telurnya bisa kecampurkan dengan tepung. Ini saya belum mahir ya teman-teman ya. Ini saya coba buat dan hasilnya bisa teman-teman lihat ya di akhirnya. Saya sedang mengambil peralatan untuk mencampurkan si tepung ke adonan telur. Ditunggu ya teman-teman. Ini tepungnya kita taruh sedikit demi sedikit ya. Lalu kita aduk dari bawah ke atas. Saya aduk dari atas ke bawah. Maaf, dari bawah ke atas. Saya campurin sama adonan telurnya ya. Saya belum mahir, mohon kalau ada kesalahan bisa komen di bawah ya. Menurut saya ini proses yang paling sulit ya, mencampurkan adonan telur dengan tepung. Terkadang adonan tepungnya belum tercampur rata dengan adonan telur. Saya tambahkan lagi ya tepungnya. Mohon dimaklumi ya, ini yang ngerjainnya laki, jadi ngaduknya juga rada lama.
belum akhir juga. Ini hasilnya seperti ini, tepungnya masih ada, jadi mau saya mixer aja biar tercampur rata. Kalau saya tidak mixer, pasti kalau udah jadi nanti kuenya ada tepung-tepungnya yang belum rata, belum tercampur rata. Jadi mau tidak mau saya mixer. Memang agak berat ya. Ini tepung yang saya pakai 250 gram. Adonan ini tanpa diberi air ya. Oke, ketika saya mixer gini benar-benar bahannya berat sekali. Saya emang buat bolu ini sih rencananya emang supaya bolunya seperti bolu-bolu jadul ya, bukan bolu yang mekar yang seperti styrofoam ya, seperti apa ya, seperti kasur lah yang lembut itu bukan ya, tapi ini yang bolu jadul yang teksturnya padat. Kemarin sempat buat yang bolu pandan yang mengembang dengan seperti kasur ya, yang lembut gitu, kayaknya kurang sedap ya. Saya makanya coba yang dibanyakin tepungnya supaya teksturnya padat. Ini menurut saya tepungnya kebanyakan ya, 250. Teman-teman kalau mau buat ini kasih tepungnya 200 aja ya, tepungnya 200 gram. Teman-teman yang mau buat tepungnya kasih 200 gram aja. Kalau saya ini sudah kebanyakan tepung ya, makanya saya mixernya juga berat. Tadi rencananya saya ngaduk itu biar rata, tapi karena saya salah di tepung, 250 itu udah kebanyakan ya, seharusnya 200 ya. Mau nggak mau saya mixer ya, walaupun adonannya jadi turun nih, adonan telurnya turun, tapi lihat aja hasil terakhirnya menurut teman-teman ngembang atau tidak ya. Semoga saja teman-teman yang melihatnya tertarik. Ini saya mixer lagi karena sudah kepalang tanggung. Saya kasih tepungnya 250 gram. Mau tidak mau tetap saya panggang ya. Waktu saya mixer ini benar-benar berat sekali. Itu teman-teman bisa lihat ya, adonannya itu warna hijau banget. Itu saya udah tambahkan lagi pasta pandannya, karena yang sebelumnya kurang ya menurut saya ya. Jadi rada ada pudar. Ini udah saya kasih lebih banyak pasta pandannya. Waktu saya tambahkan 250 gram, ini saya berpikir wah ini berat nih. Tapi bolu-bolu jadul yang dulu itu dia tidak perlu mixer seperti ini ya. Maksudnya tidak pakai mixer di tangan, ini dia pakai ada box tempat itu. Terus tepungnya tinggal dicampurin jadi satu semua, adonan dicampur, di mixer. Itu hasilnya juga enak. Makanya mau nggak mau karena sudah tepungnya kebanyakan, udah saya mixer aja seperti ini deh. Daripada saya nggak jadi buat, ya kan adonan sudah turun, ya udah saya coba campurannya semuanya dah, walaupun agak berat. Maaf ya teman-teman ya, ini tangan kita sudah dicuci bersih ya. Ini ada yang nempel di itu, biar dibersihkan. Kita kerok-kerok yang menempel di putaran mixer ya.
Di video ini untuk saya menaruh di posisi adonannya ke loyang, saya tidak merekamnya ya, karena ini sudah terburu-buru karena suhu pada oven sudah 10 menit ya. Jadi saya tidak merekam di saat adonan saya tuang ke loyang ya. Ini masih proses membersihkan adonan. Teman-teman, adonan sudah dituang ke loyang. Memang agak rendah ya. Coba nanti kita panggang ya, apakah dia akan mekar walaupun kondisinya adonan sudah turun ke bawah. Ini adonannya sudah selesai, tinggal kita mau masukin ke dalam oven ya teman-teman ya. Itu gelembung-gelembung mungkin dari baking powdernya ya. Ini adonan dan loyangnya sudah dimasukin ke dalam oven. Saya pakai suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah. Perkiraan saya 35 menit. Teman-teman, bolunya udah jadi tapi atasnya gosong. Ini disebabkan oleh pertama-tama waktu saya panggang 35 menit di bagian bawah itu aman. Terus saya berpikir saya panggang lagi, saya naikin di posisi tengah, malah gosong atasnya teman-teman. Ya beginilah, saya juga kurang tahu ya kalau ternyata di posisi tengah itu api yang paling atas itu panas banget, jadi hasilnya atasnya gosong. Tapi setelah dipotong kelihatannya bagus ya teman-teman ya. Hanya saja di bagian atasnya kurang matang sedikit, mendekati matang lah, tapi masih bisa dimakan. Saya udah coba dan hasilnya lembut teman-teman. Boleh teman-teman coba di rumah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dicoba di rumah ya resepnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.